Maju. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sebelum ini ada pelajaran apa? Bahasa Arab dulu. Bahasa Arab. Gimana, lancar ya? Iya, Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi di pelajaran matematika, pelajaran yang kalian anggap menyenangkan, akan tapi aslinya tidak ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga dengan berdoa tadi kita dapat belajar bareng-bareng dan kita dapat memahami materi pada hari ini. Oke, setelah ini ibu akan absen. Nanti silahkan yang ibu panggil namanya bisa angkat tangan dan sebutkan perasaan kalian pada hari ini ya. Entah itu senang, sedih, murung, seperti itu. Yang pertama, Irfan Syah. Bahagia. Ica. Tunggu lagi. Semangat, Mbak. Oke, sebelah Fatiha. Oke, tunggu. Sidit. Adit. 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 Cidan. Adit. Oke. Oke, anak-anak, karena tadi sudah absen, kalian ngantuk nggak? Aku Bu. Ngantuk. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu bakalan naikin lagi ya fokus kalian biar nggak ngantuk. Yuk, coba semuanya bisa berdiri. Ya, Mam. Sudah? Bisa diregangkan terlebih dahulu tangannya, serelax-relaxnya. Mau seperti apa? Oke. Setelah itu, setelah hitungan 3, kalian bisa tarik nafas. Kemudian nanti hembuskan. Ya, 1, 2, 3, tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Hembuskan. Oke. Sekarang bisa dikembali. Terima kasih. Gimana? Sudah dengar ya? Oke. Kali ini kita akan belajar terkait dengan sifat-sifat logaritma, anak-anak. Nah, sebelum itu kan kita sudah belajar terkait dengan eksponen ya. Masih ingat ya? Masih. Oke. Nah, tetapi yang tadi disampaikan terlebih dahulu, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik atau siswa-siswi itu diharapkan dapat mengerti terkait dengan pengertian logaritma, kemudian dapat menentukan nilai dan sifat-sifat logaritma dengan kegiatan gotong royong, berpikir kritis, mandiri dan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Nah, ini nanti kita akan menggunakan metode diskusi juga, kemudian nanti akan ada tanya jawabnya juga seperti itu ya. Oke, di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan eksponen. Ibu akan memberikan pertanyaan, apa kebalikan dari eksponen? Anak-anak ada yang tahu? Tahu. Apa coba? Logaritma. Logaritma, betul ya, materi kali ini logaritma. Terus anak-anak ada yang tahu nggak logaritma itu apa? Logaritma itu mencari hasil dari pangkat tersebut. Hasil dari pangkat tersebut. Oke, terus biasanya logaritma itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari nggak? Bisa. Bisa, Bu. Harusnya sih bisa. Contohnya belum tahu ya, nanti kita akan bahas. Oke, kita langsung masuk saja untuk materi tentang logaritma ya. Nah, yang pertama yang tadi sudah anak-anak jawab terkait dengan pengertian logaritma. Jadi logaritma itu merupakan kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok atau basis sehingga hasilnya itu sesuai dengan yang telah diketahui. Nah, tadi kan ibu sempat bilang bahwasanya logaritma itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Coba sekarang anak-anak bisa searching penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang bisa jawab bisa angkat tangan ya. Silakan yang bertanya. Penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Ica. Iya, yang pertama menghitung bunga bank. Ada lagi? Mengukur tingkat keterangan kita. Oke, betul sekali. Teman-teman yang lain, anak-anak yang lain ada yang mau jawab lagi? Ya, Bu. Atau oke, silakan Mas Ivan. Menghitung kondisi keuangan. Oke, lagi? Sudah. Nah, betul apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Ica dan Mas Irfan ya. Ini merupakan contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Contohnya menentukan operasi, kemudian menentukan koefisien bunyi, menentukan bunga bank, menentukan laju pertumbuhan penduduk, menghitung kondisi keuangan dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, next untuk rumus dari logaritma sendiri. Rumusnya adalah C sama dengan A log B, sama dengan log A dalam kurung B. Di mana A-nya ini merupakan basis atau bilangan pokok logaritma. Kemudian B-nya numerus atau bilangan tiga puncak logaritma. Dan C-nya merupakan hasil operasi logaritma. Nah, operasi logaritma ini berlaku nilai A lebih dari 0. Jika A sama dengan 10, maka bilangan pokok tidak tulis. Misal, 10 log X, maka tulisnya log X. Kemudian, jika A sama dengan E, dan E sama dengan 2, maka bisa bilangan, maka A log E itu dapat ditulis 1N. Nah, ini sebagai contoh ya. Jika 3 sama dengan 9, maka dalam logaritma akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. 3 sama dengan 9, kalau untuk logaritma menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Selanjutnya, jika di sini ada 2, 3, 8, berarti menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Oke, ada apa saja dari selanjutnya, ini terkait dengan sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini di sini banyak sekali anak-anak ya. Yang pertama itu ada A log 1 sama dengan 0. Nah, contohnya adalah jika A ini kita ubah menjadi angka 3. 3 log 1 maka hasilnya 0. 0. Jadi log 1 angka berapa? Ini hasilnya 0. Ini yang sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua,
Nah, selanjutnya ini Ibu ada referensi video pembelajaran ya. Coba silakan anak-anak bisa di-scan. Ada 3 video, video 1, video 2, dan video 3. Ini nantinya bisa dijadikan buat referensi pembelajaran. Gitu. Yuk coba semuanya di-scan. Nah, ini nanti bisa disimpan terlebih dahulu. Anak-anak untuk linknya nanti bisa dilihat kembali, bisa dibuka kembali ketika kalian sudah sampai di rumah ya. Oke, karena tadi kita sudah belajar terkait dengan sifat logaritma. Setelah ini ada sifat-sifat operasi logaritma. Nah, sifat operasi logaritma ini nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama akan kita bahas terkait dengan sifat penjumlahan logaritma terlebih dahulu. Numerus logaritma yang digunakan akan berubah menjadi perkalian angka numerus. Ini di sini. Oke, anak-anak ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Oke, silakan. Setelah ini kalian bisa berkelompok. Satu kelompok itu anggotanya 4 sampai 5 orang. Jadi karena kita siswanya ada 39, kita mau bagi menjadi 8 kelompok. Berarti ada 7 kelompok yang anggotanya 5, ada 1 kelompok yang anggotanya 4 gitu ya. Yuk bisa berhitung dari 1 sampai 4. 1 sampai 5, 1 sampai 5. 3, 4, 5. Oke, sampai sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ayo, bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah? Begini, oke. Sudah masuk ke kelompok? Baik, satu perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya, mengambil lembar LKPD. Dapatkan LKPD semua? Sudah. Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Dan silakan kalian bisa berdiskusi antara satu kelompoknya. Kalau misalkan nanti ada yang bingung, bisa sambil searching di Google atau kamera itu ya. Oke anak-anak, karena tadi sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, silakan bisa presentasi maju ke depan. Urut dari kelompok 1. Kelompok 1 ya bisa maju ke depan. Kelompok 1 silakan bisa mengerjakan kelompok 1 ya. Ini bisa diharus dulu mas. Jadi kan soalnya itu 3 log 108 dikurangi 3 log 4. Kalau menurut sifat logaritma kan pengurangan itu nanti dibagi jadi untuk evaluasi ibu kasih soal lagi ya, tapi ini soalnya pribadi, jadi silakan bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Ini bentuknya adalah quizzes karena laptop ibu mati, jadi ini bisa ibu kirimkan saja ke grup kelas. Itu ada link berapa quizzes, nanti bisa diakses untuk mengerjakan. Oke? Sudah ya? Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar ya terkait dengan logaritma. Ibu akan simpulkan untuk materi pada hari ini. Jadi logaritma ini merupakan kebalikan dari sifat eksponen. Nah, kemudian digunakan untuk menentukan pangkat yang diperlukan untuk mencapai suatu nilai tertentu. Nah, untuk sifat-sifat logaritma itu tadi sudah banyak ya, sudah dijelaskan. Dan ada sifat operasi logaritma. Ada
pembelajaran hari ini. Sudah siap semua? Yang pertama, apakah materi logaritma ini merupakan materi yang baru bagi kalian? Oke, yang kedua, perubahan apa yang kalian dapat sebelum dan sesudah mendapatkan materi logaritma? Jadi kalau sebelum mendapatkan materi itu gimana, sesudahnya gimana? Oke, sudah. Yang terakhir, apa kendala kalian saat mempelajari materi logaritma? Oke, sudah semua ya. Nanti bisa dikumpulkan ketika kalian mau keluar kelas. Ya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.